Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hargita Ramadan. Saya mahasiswa semester 4 SIH Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum dagang, dosen pengampu Pak Zulkifli SEI MSy. Dan judul Hubungan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Dagang. Mengapa hak kekayaan intelektual dihubungkan dengan perdagangan? Sejak ditandatangani TRIPS Agreement oleh semua negara anggota WTO, maka semua negara anggota WTO wajib memberikan perlindungan HKI yang terkandung dalam semua barang yang diperdagangkan di dunia. Sebelum TRIPS Agreement sebelum 1994, sebelum adanya konvensi TRIPS Agreement, perdagangan barang di dunia hanya dikaitkan dengan perdagangan barang dalam arti barang manufaktur yang berwujud. Tidak dilihat kandungan HKI yang terkandung dalam barang-barang tersebut. Hal ini mengakibatkan produk manufaktur dari negara-negara industri maju kalah bersaing dengan produk dari negara berkembang. Karena produk dari negara berkembang selalu lebih murah karena buruhnya murah dan sumber daya alam melimpah. Sering merupakan produk bajakan, misal arloji, garmen, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi awal mula dihubungkannya perdagangan internasional dengan perlindungan HKI melalui TRIPS Agreement, karena satu, barang produk perdagangan sesungguhnya mengandung komponen HKI di dalamnya. Jadi komponen HKI tersebut juga dapat diperdagangkan. Untuk memiliki defisit neraca perdagangan mereka, maka negara-negara industri maju menghendaki negara-negara lainnya untuk melindungi HKI yang terdapat dalam produk-produk perdagangan yang mereka jual di negara-negara berkembang, misal obat-obatan, film, lagu, dan semacamnya, alat-alat elektronik, baju, tas, sepatu, dan produk fashion lainnya. Pengertian HKI. Hak kekayaan intelektual disingkat HKI atau akronim HAKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir atau intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. HKI memberikan hak pada pemegangnya untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreativitas intelektual. HKI diberikan oleh negara kepada pencipta, inventor, pendesain, dan sebagainya. Hak cipta untuk melindungi hak-hak yang muncul dari karya artistik atau seni dan karya literatur. Bidang HKI secara besar, HKI dibagi dalam dua, yaitu hak cipta, hak kekayaan industri, mencakup hak paten, hak desain industri, hak merek, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Tujuan perlindungan HKI: hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu berlaku HKI, inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan diri. Perlindungan hak cipta. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban. Untuk mendapatkan hak cipta, hak cipta diberikan kepada yang pertama kali mempublikasikan ciptaan tersebut. Hak ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, pengetahuan, seni, atau sastra. Pendaftaran cipta ke kantor Dirjen HKI adalah tidak wajib, tetapi hanya untuk memperoleh surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan sewaktu muncul sengketa terkait ciptaan tersebut. Ingat, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus real atau nyata. Pembagian jenis hak cipta ada 3, yaitu hak moral, hak ekonomis atas suatu penciptaan, dan hak terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi 1. Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan, 2. Bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara, yang ketiga, bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat kepada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun.
walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak si pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pengalihan hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan bagi seluruhnya maupun sebagian karena warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.